narasumber. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis sumber daya dan geologi lingkungan yang diampu oleh Bapak Rendra Sukabuaji STMT Ciampea. Ujian akhir semester analisa sumber daya dan geologi lingkungan. Materi yang akan saya sampaikan ada 4. Yang pertama, daya dukung lingkungan hidup merupakan suatu tingkat maksimal hasil sumber daya terhadap beban maksimum yang dapat didukung dengan tak terbatas tanpa semakin rusaknya produktivitas wilayah tersebut sebagai bagian integritas fungsional ekosistem yang relevan. Yang kedua, daya tampung lingkungan hidup merupakan suatu kemampuan lingkungan untuk menampung atau menyerap zat energi dan atau komponen lainnya yang masuk atau dimasukkannya ke dalamnya. Yang ketiga, SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Yang keempat, studi kasus yang berjudul Modeling Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia dengan Upaya Pencapaian SDGs merupakan suatu keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan sosial ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Apa sih lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Komponen lingkungan hidup terdiri menjadi 2. Yang pertama, faktor abiotik yang meliputi tanah, air, udara, cuaca, dan suhu. Kemudian yang nomor 2, faktor biotik yang meliputi tumbuhan dan hewan, termasuk manusia. Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh manusia. Yang pertama, daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki daya dukung. Daya dukung juga dapat didefinisikan tingkat maksimal hasil sumber daya terhadap beban maksimum yang dapat didukung dengan tak terbatas tanpa semakin merusaknya produktivitas wilayah tersebut sebagai bagian integritas fungsional ekosistem yang relevan. Di bumi ini, penyebaran sumber daya alam tidak merata letaknya. Ada bagian-bagian bumi yang sangat kaya akan mineral, ada pula yang tidak. Ada yang baik untuk pertanian dan ada pula yang tidak, agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan. Maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan. Yang pertama, pemeliharaan dan pengembangan lingkungan. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan harus dilakukan secara rasional, seperti memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien. Misalnya, air, tanah, dan udara. Yang kedua, menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Yang ketiga, mengembangkan metode penambangan dan memproses dengan efisien serta pendaur ulangannya atau recycling. Yang keempat, melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam. Kemudian yang kedua, pelestarian daya dukung lingkungan. Ada banyak rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, keseimbangan lingkungan. Dalam kondisi alami ini, lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang ada mampu untuk menyeimbangkan keadaannya. Namun tidak tertutup kemungkinan kondisi demikian dapat berubah oleh campur tangan manusia dengan segala aktivitas pembangunan kebutuhan yang terkadang melampaui batasnya. Kemudian terakhir, analisis daya dukung lingkungan. Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini adalah asumsi bahwa ada suatu jumlah populasi yang terbatas yang dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Daya dukung wilayah atau carrying capacity, daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Dengan kata lain, populasi yang dapat didukung dengan tak terbatas oleh suatu ekosistem tanpa merusak ekosistem itu, faktor berkembangnya perdagangan dan industri secara tepat.
Fungsi beban manusia tidak hanya pada jumlah populasi, akan tetapi juga konsumsi per kapita, serta lebih jauh lagi faktor berkembangnya perdagangan dan industri secara cepat. Selanjutnya, tujuan daya dukung lingkungan. Tujuan daya dukung lingkungan meliputi perkembangan kawasan, perkembangan kegiatan, potensi dampak kerusakan lingkungan hidup, potensi dampak pencemaran lingkungan, urgensi penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pengendalian perkembangan kawasan, penentuan faktor pembatas sumber daya alam dan lingkungan hidup, penentuan dan penerapan kriteria baku kekuasaan lingkungan hidup, penentuan dan penerapan kriteria dan standar kebutuhan sumber daya alam, serta sarana dan prasarana, penentuan dan penerapan baku mutu lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian perkembangan kawasan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, tidak terlampauinya daya dukung lingkungan hidup, serta tidak terlampauinya daya tampung lingkungan hidup. Kemudian materi yang nomor 2, daya tampung lingkungan hidup, merupakan suatu kemampuan lingkungan untuk menampung atau menyerap zat energi dan atau komponen lainnya yang masuk atau dimasukkannya ke dalamnya. Daya tampung lingkungan memiliki pelestarian daya tampung lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama, revitalisasi tata ruang. Untuk mendukung tercapainya upaya revitalisasi dan operasionalisasi perencanaan tata ruang, maka diperlukan dukungan-dukungan seperti yang pertama, penyiapan pedoman dan norma, standar produser, dan manual atau NSPM. Untuk percepatan desentralisasi bidang penataan ruang ke daerah, khususnya untuk penataan ruang dan pengelolaan sumber daya kawasan pesisir atau tepi air. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta pemantapan format dan mekanisme kelembagaan penataan ruang. Yang ketiga, sosialisasi produk-produk penataan ruang kepada masyarakat melalui public awareness campaign. Yang keempat, penyiapan dukungan sistem informasi dan database, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memadai. Serta yang terakhir, nomor 5, penyiapan peta-peta yang dapat digunakan sebagai alat mewujudkannya keterpaduan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sekaligus menghindari terjadinya konflik lintas batas. Selanjutnya yang nomor 2, kelestarian lingkungan. Berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, agar lingkungan tetap lestari harus diperhatikan tatanan atau tata cara lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini, manusialah yang paling tepat sebagai pengelolaannya, karena manusia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan organisme lainnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya sebagai tujuan membangun manusia utuhnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, dan untuk kepentingan generasi sekarang yang akan mendatang. Kemudian materi yang ketiga, SDGs atau Sustainable Development Goals, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi senjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs memiliki 5 pondasi utama. Dalam pengertiannya, SDGs merupakan dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Oleh karena itu, SDGs memiliki 5 dasar dalam pondasi SDGs tersebut. Yang pertama, manusia. Yang kedua, planet. Yang ketiga, kesejahteraan. Yang keempat, perdamaian. Dan yang kelima, kemitraan. Tujuan SDGs. Dalam pembentukan SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target. Di antaranya yang pertama, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
Di dalam suatu tujuan yang pertama ini, terdapat target di mana memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas, dalam rangka menyediakan alat-alat yang cukup dan mudah diprediksi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam sebuah dimensinya. Dengan menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional, dan internasional yang dapat berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitif untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Pada tujuan yang kedua ini, konsep SDGs merencanakan target di mana dengan cara menaikkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang diperluas, dalam hal infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian dan perluasan pelayanan, pengembangan teknologi dan tanaman serta bank genetik ternak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi agrikultur di negara-negara berkembang, terutama di negara-negara berkurang berkembang, memperbaiki dan mencegah pembatasan dagangan dan distorsi dalam pasar agrikultur dunia, termasuk melalui penghilangan bersamaan dari segala bentuk subsidi ekspor agrikultur dan semua ukuran ekspor lainnya, yang memiliki efek yang sama, sesuai dengan mandat putaran pembangunan Doha. Sebagai bentuk mengadopsi ukuran-ukuran yang dapat memastikan fungsi yang layak bagi pasar komoditi pangan dan turunnya dan memfasilitasi akses terhadap informasi pasar, termasuk persediaan pangan dalam rangka untuk membatasi pergolakan ekstrim harga bahan pangan. Yang ketiga, untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Pada target tujuan ketiga ini, untuk menguatkan implementasi dari kerangka kerja konvensi WHO mengenai kontrol terhadap tembakau di semua negara sebagaimana layaknya. Yang keempat, untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Pada target keempat ini, yaitu membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak, dan stabilitasi yang menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. Dan yang kelima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk melakukan reformasi, memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya, pelayanan finansial, warisan, sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. Yang keenam, memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Untuk sebagai bentuk mendukung dan menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi. Dan yang ketujuh, memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diadakan berkelanjutan dan modern bagi sesama. Yang kedelapan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Yang kesembilan, membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi. Yang ke-10, mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara, untuk mengimplementasikan prinsip perlakuan khusus yang diferensial untuk negara-negara berkembang, terutama negara berkurang berkembang sesuai dengan perjanjian WTO. Yang ke-11, membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, untuk mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif di daerah urban, periurban, dan rural dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional. Yang ke-12, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan untuk mendukung negara-negara berkembang untuk menguatkan kapasitas ilmiah dan teknologi agar dapat berkembang menuju pola-pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, untuk mengimplementasikan komitmen yang dibuat oleh pihak negara-negara maju pada kerangka kerja konvensi PBB mengenai perubahan iklim yang dengan tujuan untuk memobilisasikan secara bersamaan
$100 miliar per tahunnya pada tahun 2020 dari segala sumber untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang berkembang. Yang keempat, mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang ke-15, melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan sebagai bentuk mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurungan, dan menghambat serta membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Ke-16, mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Terakhir yang ke-17, yaitu menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, mengapa SDGs lebih baik daripada MDGs? SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah serta rendah. Sekarang sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar. Kemudian, MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia atau HAM. MDGs dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik. SDGs adalah program inklusif. 7 target SDGs sangat eksplisit tertuju pada orang dengan kecacatan dan tambahan 6 target untuk situasi darurat. Ada juga 7 target bersifat universal dan 2 target ditujukan untuk anti-diskriminasi. Kemudian indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil. PBB dinilai bisa menginspirasi negara-negara di dunia dengan SDGs. Konferensi of Parties 21 COP21 di Paris melahirkan perjanjian global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon dan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim adalah salah satu kesempatan untuk maju. Negara Indonesia. Indonesia adalah negara 250 juta orang yang tersebar di 34 provinsi yang lebih dari 500 kabupaten dan kotanya. Beberapa dari mereka adalah tanah. Beberapa pulau terpencil dan kecil dan beberapa kota besar di Jakarta. Serta Surabaya adalah tantangan pertama dan terbesar kami untuk memastikan bahwa prinsip tidak ada yang tertinggal di Pulau SPG di Asia telah menyimpan langkah-langkah penting untuk mengimplementasikan komitmen kami secara efisien sebagai agenda 2030 dimulai dengan adopsi SDGs sebagai salah satu referensi rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk tahun 2015 hingga 2019 yang disahkan dan keputusan Presiden yang menyelaraskan tujuan dan sebagian besar target tersebut dari tahapan di tingkat nasional Indonesia sebagai 9 agenda prioritas pembangunan yang memiliki fungsi 2015 hingga 2019 atau pilar prestasi dingin dan salju 2 NOA SPG. Cita juga memprioritaskan unit berisiko tinggi dan terpinggirkan. Sekarang cita adalah kendaraan untuk memilih intimidasi SVG yang kompleks dan ketat. Seseorang telah menyebabkan target SPG tercermin di National Quintin. Prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RAJ dan 2015 hingga 2019 dari 96 dari 169 karena target visi sudah terintegrasi sebagai refleksi dari komitmen dan kepemimpinan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia untuk menerapkan sebagai daerah 1% dekret resmi tentang SPG dikoordinasikan dan telah mencapai tahap akhir untuk lebih tepatnya prinsip absolut. Indonesia yang komprehensif mengadopsi prinsip-prinsip SDG untuk melokalkan SDGs. Di Indonesia, universalitas prinsip ini
Berarti bahwa kemudahan atlet tidak hanya diimplementasikan oleh outlet Bolivia, tetapi juga oleh akuntan maju, karena ini merupakan suatu aksi global menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan terintegrasi. Sebagai Fiji akan menciptakan dimensi sosial ekonomi dan lingkungan sebagai suatu hal yang paling utama. Dimensi dan fokus pada pembangunan berkelanjutan tidak ada yang tertinggal. Berarti bahwa sebagai manfaat Fiji untuk semua yang rentan dan terpilihkan sementara. Juga melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengelola implementasi serta monitor burung unta di Asia telah mendorong 17 volt, 199 target, dan 140 volt serta 244 SVG yang sebagai pilar untuk melokalisasikan SPG di Indonesia ada 4 pilar tersebut kembali menjadi 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yang pembangunan sosialnya, pembangunan ekonomi dengan mencakup pilar tujuan mengecualikan dan tujuan 17 pada pengembalian implementasi atau more alasan khusus untuk meningkatkan keadilan perdamaian dan institusi yang kuat serta kemitraan untuk semua yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk pilar terdepan dan menjadi panutan bagi mencapai solusi yang disiapkan pada bulan September 2015. Kami telah mengadopsi suatu prinsip-prinsip dalam keputusan Presiden yang akan datang tentang animasi di VGS yang mengatur partisipasi inklusif para pemangku kepentingan untuk menjadikan platform burung unta didirikan di Indonesia untuk mengadopsi di VGS. Prinsip inklusif yang tidak hanya tertinggal dari platform ini terdiri dari yang pertama, kenyamanan pemerintah dan parlemen dan pakar, dan platform keempat, masing-masing kembangkan organisasi masyarakat dan media. Platform memiliki peran spesifik yang saling terkait. Satu lain, meskipun kami beruntung bahwa dalam ke depan 8 bulan terakhir platform sudah mulai bekerja sama, kita masih harus bekerja keras untuk bermakna. Partisipasi yang dimiliki pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah, peran dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang merumuskan perencanaan dan suatu banyak dalam implementasi anggaran serta pemantauan evaluasi dan pelaporan. Sedangkan fungsi dari pengawasan pada DPR sebagai intinya anggaran dan implementasi serta pencitraan serta untuk menangkap berkumpulnya suatu penerimaan dan menindaklanjuti tidak hanya konstituen tetapi juga aspirasi masyarakat. Suatu sektor swasta dan masyarakat fadil sudah mulai meningkatkan sumber daya sebagai prestasi Gigi dan mereka mampu bertanggung jawab adanya akademisi yang menjadi solusi sebagai pusat inti dan mereka akan menjadi sekutu kami untuk mengimplementasikan esensi. Universitas kita negeri dan swasta harus ditatang untuk menciptakan sesuatu yang hebat, keyakinan dan teknologi dalam mengatasi ketertinggalan di belakang atlet pemerintahan. Indonesia telah menjalin kemitraan erat dengan semua pemangku kepentingan di Malaysia untuk upaya mengintegrasikan rencana pembangunan internasional dan subnasional FIG dengan suatu alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan program keberlanjutan khusus. Perhatian diberikan untuk memastikan bahwa komitmen dan program sesuatu konsisten dengan kontak dan prioritas lokal dan alamat yang untuk menyuarakan seperti Fiji yang dilakukan dengan 3 percepatan pengaruh utamaan empati dari SVG, yaitu perjanjian dan dukungan kebijakan atau peta yang dapat disampaikan terjalin berkembang. Perencanaan pembangunan nasional mengimplementasikan SDG nasional yang terdiri dari steering komite, tim pelaksana teknis kelompok kerja dan bakat dan tema yang akan menjadi didukung oleh pemerintah pusat serta sekretariat SDG nasional Indonesia. Perumusan sebagai rute SDG kembali sebagai dokumen yang perencanaan langkah-langkahnya strategis untuk mencapai sebagai 2015 hingga 2030 rencana aksi nasional sebagai
suatu dokumen rencana 5 tahun untuk mengimplementasikan kegiatan secara langsung dan tidak langsung. Untuk mencapai sebagai dirjen dan memfasilitasi perumusan rencana aksi suatu daerah. Sebagai dokumen rencana 5 tahun, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan sebagai dirjen dengan daerah tertinggal. Studi kasus yang berjudul Modeling Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia dengan Upaya Pencapaian SDGs. Masalah lingkungan di Indonesia menjadi masalah yang kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan sosial ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini bertentangan dengan tujuan ke-11 dari SDGs, yaitu membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan, di mana salah satu caranya adalah dengan memberikan perhatian terhadap keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan bidang lainnya. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, Indonesia memiliki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH, yang juga merupakan evaluator umum kualitas lingkungan hidup negara. IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air atau IKA, Indeks Kualitas Tutup Lahan atau IKTL, dan Indeks Kualitas Udara atau IKU. Dari tahun 2016 sampai 2017, kenaikan hanya terjadi pada IKU, sedangkan IKA dan IKTL tidak. Hal tersebut berimbas pada IKLH nasional yang hanya mengalami kenaikan sedikit, sehingga kondisi lingkungan Indonesia masih terbilang buruk berdasarkan Environmental Performance Index atau EPI. Indonesia menempati urutan ke-133 dari 178 negara dengan nilai sebesar 46,92. Peringkat tersebut mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Indonesia masih tergolong rendah. Gambaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. Gambaran Indeks Kualitas Hidup Lingkungan atau IKLH. Dari tahun 2016 sampai 2017, kenaikan hanya terjadi pada IKU. Sedangkan IKA dan IKTL tidak. Hal tersebut berimbas pada IKLH nasional yang hanya mengalami kenaikan sedikit seperti terlihat pada tabel tersebut. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel tersebut, terlihat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH nasional tahun 2017 yang bernilai 66,49 menunjukkan kenaikan sebesar 0,73 dibanding dengan IKLH nasional tahun 2016 yaitu 65,73. Nilai IKU nasional naik sebesar 5,42 dibanding dengan tahun 2016 yaitu dari 81,61 menjadi 87,03. Nilai IKA nasional turun sebesar 1,70 dibandingkan dengan 2016 yaitu 60,34 menjadi 58,68. Nilai IKTL nasional juga turun sebesar 0,95 dibanding dengan tahun 2016 yaitu 57,83 menjadi 56,88. Peningkatan nilai IKLH nasional terjadi karena kontribusi yang besar dari IKU. Sebesar IKLH dapat dilihat pada gambar 1 yaitu peta tematik IKLH Provinsi tahun 2017. Yang menunjukkan bahwa 6 klasifikasian yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Serta waspada. Pengklasifikasian didasarkan pada sebaran nilai IKLH pada 34 provinsi yang mengacu pada publikasi IKLH 2017. Klasifikasi bersifat dinamis sesuai dengan sebaran nilai IKLH pada tiap provinsi berdasarkan nilai IKLH tahun 2017. IKLH nasional tahun 2017 yang memiliki besaran angka 66,49 berada pada predikat cukup baik. Dalam peta tematik sebaran ini, 3 provinsi memiliki predikat nilai IKLH sangat baik, 13 provinsi dengan predikat baik, dan 10 provinsi dengan predikat cukup baik. Dan masuk ke kategori bawahnya ada 1 provinsi dengan kategori sangat kurang baik yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan 1 provinsi memiliki status waspada yaitu Provinsi DKI Jakarta. Pada peta dapat dilihat bahwa nilai IKLH provinsi dengan klasifikasi cukup baik, sangat kurang baik, dan waspada yang didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Dalam gambar tersebut
6 variabel eksogen tersebut masing-masing terdiri dari satu variabel yang tercantum dari indikator reflektif, sedangkan dua lainnya merupakan variabel yang terbentuk dari indikator formatif. Baik reflektif maupun formatif memiliki kriteria evaluasi model pengukuran yang berbeda. Evaluasi model pengukuran atau outer model. Untuk menilai model pengukuran pada indikator reflektif, terdapat 3 kriteria yaitu convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Pada gambar tersebut merupakan output dari SAM-PLS untuk melihat tahapan dari model pengukuran indikator reflektif. Dapat dilihat pada tanda merah pada gambar tersebut. Angka tersebut menunjukkan nilai convergence validity. Kemudian, untuk variabel eksogen yang terbentuk dari model indikator formatif, kriteria pengukurannya dilihat dari signifikasi, nilai weight, dan multikolonialitas. Untuk melihat signifikasi nilai pada PLS, sebelumnya harus dilakukan prosedur bootstrapping, merupakan output dari SAM-PLS setelah dilakukan bootstrapping. Untuk melihat tahapan dari model pengukuran indikator formatif, dapat dilihat pada tanda merah pada gambar tersebut. Angka tersebut menunjukkan signifikasi nilai Weight. Kesimpulan dari studi kasus yang saya angkat yaitu berdasarkan nilai IKLH rata-rata nasional 2017 sebesar 66,46 ada 10 provinsi yang IKLH-nya di bawah angka nasional dan ada 24 provinsi yang memiliki IKLH di atas angka nasional. IKLH tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, sedangkan yang terendah adalah DKI Jakarta. Mayoritas provinsi yang memiliki IKLH rendah berada di wilayah Indonesia bagian barat. Variabel-variabel yang terbukti mempengaruhi signifikasi terhadap kualitas lingkungan adalah variabel laten, daya dukung lingkungan, yang terdiri dari indikator kepadatan penduduk dan ketersediaan lahan, dan variabel laten, kerusakan lingkungan yang terdiri dari indikator bencana alam dan jumlah kendaraan bermotor. Untuk variabel tersebut sama-sama memiliki berpengaruh secara negatif. Artinya, semakin tinggi variabel daya dukung lingkungan atau semakin tinggi kepadatan penduduk dan ketersediaan lahan, maka kualitas lingkungan provinsi tersebut akan menurun. Pemerintah perlu meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, terutama untuk dimensi air dan tutup lahan mengingat adanya tren penurunan IK dan IKTL di tahun 2017 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan kualitas air misalnya dengan penegakan undang-undang tentang penjagaan air bersih. Sedangkan perbaikan tutup lahan dapat dilakukan dengan cara menambah ruang terbuka hijau dan reboisasi hutan. Sedangkan pemerintah juga perlu memperhatikan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi. Misal provinsi yang jumlah kendaraan bermotornya tinggi perlu dikeluarkan kebijakan terkait penggunaan transportasi bermotor, dan provinsi dengan jumlah kejadian bencana yang banyak perlu diberikan perhatian dan pengawasan yang lebih, misalnya dengan pemberian lokasi sosialisasi ketahanan bencana dan tim tanggap bencana yang banyak. Lesson learned. Yang pertama yaitu menguasai dasar pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau kependekan dari SDGs. Yang kedua, mampu menyimpulkan konsep perencanaan wilayah dan kota yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga, mampu mengetahui informasi dan pertimbangan pengambilan keputusan pembangunan. Yang keempat, mampu menguasai upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerugian lingkungan. Yang kelima, mampu menguasai acuan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keenam, mampu menguasai indikator pada instrumen pengendalian lingkungan hidup. Yang ketujuh, mampu memprediksi dampak dan resiko lingkungan dari sebuah rencana pembangunan. Yang kedelapan, mampu menguasai bahan evaluasi suatu produk perencanaan pembangunan. Yang kesembilan, mampu mengetahui arahan lokasi kegiatan yang tepat sesuai D3 TLH dan meminimalisir resiko lingkungan. Dan yang terakhir, yang ke-10, mampu menguasai muatan dalam penyusunan rencana perlindungan pengolahan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Stay home and stay safe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.